Selamat pagi semua. Semoga semua dalam kondisi sehat sehingga kita bisa mengikuti KBM hari ini dengan tetap semangat dan penuh sukacita. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan ya. Jangan lupa menggunakan masker setiap kali kalian berada di luar lingkungan rumah, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian jangan lupa juga selalu menjaga jarak satu sama lain. Karena seperti kalian ketahui, penyebaran COVID saat ini sangat pesat sekali. Marilah kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak tertular oleh COVID. Oke, itu saja pesan saya. Untuk hari ini, kita akan belajar bagaimana cara bekerja dengan teks di dalam Photoshop. Ya, untuk penggunaan teks di dalam Photoshop itu ada dua macam. Ada teks dalam bentuk paragraf, ada teks yang bersifat artistik. Nah, untuk teks, membuat teks itu dari sini. Ini kalau kalian lihat, nih. Nah, kalau kalian perhatikan teks ini, dia ada 4 bersaudara ya. Horizontal type tools, kemudian vertical type tools, horizontal type max tool, vertical type max tool. Horizontal type max type tool ini fungsinya untuk membuat teks seperti halnya kita bekerja dengan Word. Ini bisa dalam bentuk artistik maupun dalam bentuk paragraf. Maksudnya yang seperti apa? Nah, kalian kan ada sebuah kebiasaan. Kalau membuat teks, selalu dibuatkan boxnya dulu. Ini ada yang sudah terbiasa seperti itu. Nah, kalau kalian membuat teks, kemudian mengklik tool text, kemudian membuat boxnya terlebih dahulu, inilah teks dalam bentuk paragraf. Jadi, teks dalam bentuk paragraf ini bisa kita ya mirip-mirip seperti kalau kita bekerja dengan Word gitu ya. Nih, perhatikan kalau saya mengetik, maaf, warnanya tidak jelas. Saya kasih warna hitam. Untuk pewarnaan teks, dari sini. Ini teks, ini ada warna, kemudian ini adalah jenis hurufnya, ya, ini jenis huruf, kemudian ini juga untuk jenis dari huruf tersebut, mau yang reguler, italik, ini efeknya ya, efek cetaknya, mau reguler, italik, bold, atau yang lainnya. Reguler itu yang biasa. Nah, kemudian ini ukuran huruf. Ya, perhatikan di apa namanya ini ya. Ini di properti barnya seperti ini. Kemudian strong ini juga untuk mengatur ketebalan. Mau yang tebal, nah, atau yang tebal tapi smooth, halus gitu, enggak kaku. Kemudian ini untuk mengatur posisi, alignment, ya, rata kiri, tengah, atau kanan dari box yang kita punya. Ingat, ini adalah teks dalam bentuk paragraf. Teks dalam bentuk paragraf adalah teks yang pada saat kalian membuat selalu
membuat dragnya dulu, membuat tempatnya dulu untuk mengetik. Seperti itu. Untuk membuat boxnya itu adalah teks dalam bentuk paragraf. Kemudian ini untuk mengatur warna teks. Ya. Nah, kita pakai warna hitam saja supaya jelas. Kemudian ini adalah wrap text. Wrap text itu fungsinya untuk mengatur tekukan-tekukannya ya, di wrap. Nah, seperti itu bentuknya. Ya. Biasanya sih untuk wrap text ini lebih banyak dipakai untuk teks dalam bentuk artistik. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga teks dalam bentuk paragraf kalian buat boxnya itu kalian atur boxnya itu menggunakan wrap text. Jadi nanti dia akan mengikuti begitu. Ya. Nah, ini non untuk dikembalikan ke normal. Oke. Terus ini adalah perubahan pengaturan nih. Kalau kalian ingin mencetak tebal selain dari sini, ini juga bisa diatur di sini. Jadi untuk pengaturan karakternya ya. Itu cetak tebal, ini miring. Kemudian ini double, hurufnya semuanya huruf besar. Untuk mengembalikannya dibuang. Nah, terus yang ini kalau ingin membuat huruf tebal tapi huruf caps lock semua tapi lebih pendek. Nah, gitu. Terus ini apa nih? Superscript, umpamanya kalian ingin menulis H2O. H2O itu subscript. Ya. Kalau ingin superscript itu berarti X kuadrat, nah, seperti itu dari sini. Ini bisa kalian atur. Kemudian ukurannya juga bisa diatur di sini. Ya, jenis hurufnya, paragrafnya, nih. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian atur-atur, nanti kalian silahkan dicoba saja sendiri. Oke, saya lanjutkan. Teks dalam bentuk paragraf. Kalau saya mengetik sesuatu, seandainya tidak cukup, maka dia akan dipotong sendiri. Nah, dipotong otomatis supaya dia ke bawah gitu ya. Nah, sama dengan di Word. Saat kalian bekerja dengan Word, kalau batas kanannya sudah tidak cukup, maka akan dipotong ke bawah begitu. Nah, kalau tidak kalian menginginkan ini lebih lebar, ini ya. Ini teks dalam bentuk paragraf. Kalau kita perhatikan malah lebih mirip-mirip dengan PowerPoint. Pada saat kalian bekerja dengan PowerPoint, untuk membuat teks itu kan harus selalu dibuatkan boxnya dulu. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah, maka ini di submit. Ini teks dalam bentuk paragraf. Ingat ya, dibuat boxnya dulu. Nah, begitu. Terus sekarang untuk yang teks dalam bentuk artistik. Yang seperti apa maksudnya teks dalam bentuk artistik? Pada saat kalian mengklik teks, mengklik tool text. Nah, ini kemudian langsung diklik begitu saja.
tanpa dibuat box. Namanya cahaya sakti. Nah, kalau kita mengetik terus, maka dia akan nabrak terus. Seperti ini. Jadi tidak ada area yang digunakan untuk memotong dia supaya turun. Kalau umpamanya ingin tulisan ada di bawahnya, ya harus ditekan enter. Seperti itu ya. Jadi ini teks dalam bentuk artistik. Nah, untuk teks dalam bentuk artistik ini yang sering dipakai di dalam desain, karena desain itu kan jarang sekali ada teks-teks yang panjang ya. Kecuali ya memang sengaja dibuat panjang, dan itu pun hanya untuk flyer-flyer, itu pun hanya sedikit teks yang panjang-panjang. Nah, kalau sudah kita ketik, kemudian kita atur jenis hurufnya. Kalau saran saya sih ketik saja dulu, kemudian baru diatur jenis-jenis hurufnya. Seperti itu. Kemudian ini kan batasnya hanya 72. Seandainya kalian menginginkan, aduh kurang besar nih 72, tulis saja langsung di sini. Diketik. Umpamanya saya mau ukurannya 100. Tuh. Ini bisa, ya. Nah, kalau sudah di klik centang. Untuk teks dalam bentuk artistik ini, maaf. Ini batalkan. Untuk teks dalam bentuk artistik ini, kalian bisa juga memperbesar dan memperkecilnya dengan Ctrl T. Tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih mudah. Bagaimana dengan yang ini? Nah, jadi untuk memperbesar dan memperkecil, selain menggunakan font, ukuran font atau font size, ini bisa juga di Ctrl T. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang horizontal tab tool. Kalau yang vertical tab tool yang seperti apa sih? Vertical tab tools itu yang tulisannya miring, vertikal. Cahaya. Nah, seperti ini. Ini adalah vertikal. Tulisannya dibuat secara vertikal. Terus, kalau yang bentuknya kotak bagaimana? Nah, seperti itu. Ya. Coba kita tulis yang benar. Tulis. Nah, kemudian di oke, kita lihat. Coba yang ini disembunyikan dulu. Tuh ya, tampilannya seperti itu. Ini yang vertikal. Kalau ini yang horizontal. Nah, untuk yang horizontal ini, yang ini, apakah bisa dibuat miring? Bisa. Caranya bagaimana? Ctrl T, diputar. Nah, seperti ini dimiring-miringin saja, ini juga boleh.
gitu, itu juga bisa ya, tapi bentuknya kan miring begini, beda dengan vertikal. Nah, sekarang teks yang lainnya. Teks yang lainnya adalah horizontal type match tool. Jadi teks dengan bentuk atau tampilan mendatar, tapi dia seperti topeng gitu. Maksudnya bagaimana? Warnanya, kalau ini kan warnanya kita ambil dari sini. Nah, kalau type max ini karena seperti topeng, jadi warnanya itu diambilkan dari warna-warna picture atau gambar atau background yang sudah kita punya. Kita buat contoh ya. Jadi ini saya mempunyai gambar Spider-Man. Saya ingin mengambil warna Spider-Man ini sebagai warna tulisan saya. Nih, saya buat type max tool. Kemudian saya pilih warnanya mana yang akan saya pakai sebagai warna huruf. Saya buat 48 saja. Kemudian tulis cahaya. Ini dulu ya, supaya kelihatan saya atur dulu hurufnya. Oke. Nah, tulis cahaya. Ya, cahaya. Nih, kalau kalian lihat tulisan ini nanti akan berwarna biru dan berwarna merah. Apakah pewarnaan ini bisa dipindah-pindah tempatnya? Bisa, selama kalian belum melakukan oke. Nah, apakah ini bisa diperbesar hurufnya? Bisa. Nih, ya. Ini kita pindahin. Cara memindahnya bagaimana? Nah, ini lihat mouse-nya. Ya, mouse-nya kalau dia sudah berbentuk seperti bendera gitu, artinya siap untuk memindah-mindah tempat. Itulah warna yang akan kita punya. Nah, kalau ini sudah yakin warnanya di situ, klik saja oke. Maka tulisan kita tadi akan berbentuk seperti area seleksi. Ini ya, area seleksi. Nah, kalau ini mau sudah terlanjur ada semutnya, kemudian mau diperbesar. Hurufnya itu mau diperbesar. Bisa enggak? Untuk memperbesar menggunakan ini sudah tidak bisa. Kita tes ya, kita tes. 70. Ini karena ini adalah sudah berbentuk area seleksi gitu. Nah, untuk memperbesar ukuran gambar kan kalian biasa menggunakan edit free transform, Ctrl T. Kalau ini yang kita pakai, kemudian kita perbesar, maka warna yang kita ambil juga salah. Jadi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya pada saat memperbesar, saya benar-benar memperbesar tapi dengan warna yang juga lebih luas areanya. Ini saya balikin ya. Nah, memperbesar tanpa merusak gambar yang ada. Memperbesar area seleksi tanpa merusak area gambar yang ada. Select, transform, selection. Kemudian ini kita tarik saja. Seperti itu. Selama transform selection, ini masih bisa kita atur-atur.
ya. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau sudah kita oke, maka tulisan huruf kita akan menjadi putih, biru, merah, sini ada putihnya. Kita coba untuk duplikat hasil seleksi ini ya, dengan menekan layer, new, layer via copy atau Ctrl J. Nah, dia sudah ada di situ. Kita coba tarik. Ini kita coba tarik. Nah, inilah huruf kita. Nah, keren kan ya? Ini kalau kita tuh. Jadi huruf yang kita punya menggunakan warna yang ada. Nah, tapi itu kan warnanya putih, nggak ada kelihatan, ini nggak nyaman ngelihatnya. Apakah itu ada warnanya atau enggak? Ini saya kembalikan dulu deh. Nih ya, ini saya tarik. Nah, untuk memberi outline, ini kan nggak ada outline-nya nih. Untuk memberi outline yang ada di situ, selama dia bentuknya, layer ini bentuknya layer ya, bentuknya layer, bukan bentuknya teks. Kalau tadi bentuk teks kan seperti ini, layer berbentuk teks. Tes. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Oke, bedakan ya. Kalau ini layer, ini teks. Untuk layer, untuk memberi outline, kita bisa menggunakan perintah ini, edit stroke. Jadi stroke ini fungsinya untuk memberi outline. Kita kasih stroke-nya, kita mau warna apa. Saya ulangi, edit stroke. Kemudian ketebalan stroke-nya berapa, saya coba 2 aja ya. Terus warna stroke-nya apa? Hitam. Nih, hitam. Jadi harus pilih dulu gitu. Terus oke. Nah, ini mau di dalam, di tengah atau di luar. Kemudian modenya apa? Blending, normal atau yang mana? Kita pakai normal saja. Opacity-nya dinormalkan gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Stroke. Kalau dia bentuknya layer. Tapi kalau bentuknya teks, apakah bisa menggunakan stroke yang ada di menu edit? Nah, edit stroke ini tidak aktif. Ya, bagaimana caranya supaya teks ini bisa dikasih stroke? Nah, teks ini bisa kalian rubah dalam bentuk layer. Cara ngerubahnya, layer, mana ya? Rasterize, nih, layer. Nah, tapi resikonya teks yang sudah di rasterize, sudah dirubah ke bentuk layer biasa atau dalam bentuk picture gitulah ya. Ini tidak bisa ditambah-tambah lagi gitu. Sementara kalau layer itu dalam bentuk teks seperti ini, tulisan yang ada ini masih bisa ditambah-tambahin. Tes. Kalau dia sudah dalam bentuk layer, ini tidak bisa ditambah-tambah. Terus bagaimana kalau kalian memaksa menginginkan ini teks, tapi saya mau ada stroke-nya. Nah,
itu kalau tetap memaksa seperti itu, kita bisa memanfaatkan stroke yang ada di layer style. Cari di sini stroke. Nah, ini kan ada stroke. Tuh ya. Kita pilih saja, kemudian ini ukuran stroke-nya. Ini boleh diganti, boleh ditebelkan, seperti itu. Nanti kalian coba-coba saja. Ini di blending, normal, ataukah yang multiply, ya. Supaya kalian bisa terampil, ya kalian harus berani mencoba. Seperti itu, ya. Nah, ini kalau stroke-nya dalam bentuk pattern, gradient, ini juga ada macam-macamnya. Color nih, color, gradient, ini stylenya, mau shade brush, keren kan? Ini saya pilih ini, nah seperti itu. Ya, yang penting berani mencoba. Salah nggak apa-apa, salah ya nanti kita perbaiki gitu. Saya mau 2 saja ya. Nah, itu untuk teks dalam bentuk stroke dalam bentuk ini. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang lain. Perhatikan, ini layernya kan hanya 1 gitu ya. Terus saya membuat horizontal max. Sakti. Saya mau pilih jenis huruf. Show card code. Kalau kalian menginginkan mengambil warna-warna yang ada di sini, saran saya huruf yang dipakai adalah huruf yang tebal-tebal, jadi kelihatan gitu. Ya. Saya mau cari warna dulu. Oke. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung ditarik atau dikontrol C dulu juga nggak masalah ya. Makanya dikontrol C dulu. Terus kita geser. Nah, itu kan kelihatan kan? Terus kalian aja deh dirapikan, dikasih stroke 2. Nah, seperti itu. Semuanya kalian ingin menulis lagi dengan max. Ini diklik. Hati-hati ya. Kalian posisinya ada di layer sini. Sementara yang kalian maksud adalah mengambil warna yang ada di background. Jadi pastikan layer yang dipilih itu adalah layer yang benar. Seperti itu. Kemudian baru ditarik. Ditarik langsung juga bisa. Mana tadi ini ya. Ditarik langsung, ini juga bisa. Cara tuh. Ya, tanpa harus dikontrol T terlebih dahulu itu bisa. Nah, kontrol C maksudnya. Kemudian kita coba gambar yang lain. Perhatikan baik-baik. Saya mau membuat huruf dengan horizontal ataupun vertikal type max tool. Perhatikan terlebih dahulu layer yang akan dipakai. Karena gambar ini terdiri dari banyak layer, kalau kalian main tembak begitu saja, ini maka yang diambil nanti bukan warna secara keseluruhan, tapi hanya warna-warna yang terpilih. Nah, kalau ini berarti hanya warna
gelombang itu saja, gitu ya, atau bubble itu saja. Nah, bagaimana caranya kalau saya mau gambar saya nanti ada gambar ikannya, teks saya nanti ada gambar ikan, ada gambar gelombang, dan sebagainya. Kalau kalian menginginkan itu, maka semua layer yang ada ini harus kita jadikan satu. Kita merger. Caranya, ini sudah pernah ya waktu kita pertemuan di membahas tentang layer. Nih, kalian lihat. Klik menu layer, kemudian klik flatten image untuk menggabungkan semua layer yang ada menjadi satu. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita mengetikkan sesuatu di sini. Jakarta. Oke. Kemudian, aduh, lupa, kurang gede nih. Sudah terlanjur di oke lagi. Enggak masalah. Tekan select, transform, selection untuk mengatur. Ini hanya untuk mengatur besar kecilnya saja ya. Kalau mengatur jenis huruf tidak bisa. Kalau ingin mengatur jenis huruf harus sebelum berbentuk seleksi. Klik OK. Nah, sekarang kita tarik atau kita bawa ini. Untuk memilihnya, untuk membawanya yang diklik harus berada di area seleksi ya. Nah, seperti itu. Gambar atau teks ini, gambar teks ini namanya gambar teks. Bisa dipercantik lagi dengan layer style. Tadi stroke untuk memberi outline. Satu saja outline-nya atau dua lah, boleh. Kemudian ini bisa kita kasih bevel juga bisa. Kalau kita kasih bevel, maka gambar ini akan kelihatan seolah-olah dia itu menonjol gitu ya, emboss. Ini untuk teksturnya, perhatikan. Ini konturnya, ini juga bisa kita atur-atur. Tuh. Ya, nanti bisa kalian coba saja. Saya mau yang bevel normal. Kemudian stroke. Nah, ini drop shadow. Ini bisa diatur-atur semuanya. Ini juga. Ya, silahkan saja. Semua ini diperhatikan baik-baik. Dicoba-coba. Supaya kalian lebih memahaminya. Gitu ya. Kalau saya pakai ini bagaimana? Kalau saya pakai ini bagaimana? Seperti itu. Nah, ini perhatikan. Beda kan? Kalau tadi tulisan Bestin itu flat, ini dia lebih menjorok gitu ya, atau emboss. Nah, sekarang yang tulisan ini mau saya emboss juga. Kalian pilih, ayo. Kemudian layer style, blending option. Nah, ini dibawa ke menunya blending, kemudian kita tinggal pilih saja itu. Ya. Kita kasih shadow. Nah, seperti itu. Diatur-atur saja lah. Kalau mau ada stroke-nya, monggo silakan. Kalau nggak ada, ya nggak usah stroke. Saya cukup emboss saja. Emboss. Nah, gitu ya. Ini Giselle Heart. Giselle itu yang seperti diamond gitu ya. Ini kalau kalian lihat, Giselle ini kan seperti kalau kalian lihat
diamond itu kan ada itu tekukannya itu lebih tajam begitu. Silahkan dicoba-coba saja. Nah, seperti ini. Ya. Ingat sekali lagi, kalau kalian membuat tulisan, maksudnya ingin mengambil warna tulisan sebagai warna dasar dari teks kalian, maka perhatikan dulu ini layernya. Apakah dia layer tunggal seperti ini, ataukah dia layer multi seperti ini. Nah, gambar ini mirip seperti pelajaran kita minggu lalu sebetulnya, waktu yang kita belajar tentang shape custom shape, tapi yang digunakan untuk mengambil warna atau membuat sebuah area seleksi. Jadi custom shape yang dipakai untuk membuat area seleksi. Jangan lupa, ini harus digabung dulu jadi satu. Layer, flatten image. Ya, kita gabung. Kemudian kita coba buat area seleksi. Nah, kita lihat shape-nya. Ya, kita aktifkan shape-nya dulu, custom shape. Kemudian jangan lupa ini aktifkan dulu pad. Bagi yang menggunakan CS3, nanti ini berderet-deret nulisnya, pilih yang pad. Nah, kalau sudah, pilih jenis shape yang kita mau. Pokoknya saya mau daun ganja ini. Nah, kemudian ini untuk review minggu lalu ya, pad. Terus pilih segitiga kecil, make selection. Kalau 0 berarti nanti padnya itu solid, warna yang diambil. Saya buat baru saja 10:8. Nah, ya, kita tarik. Ini yang minggu lalu. Nah, seperti itu. Materi yang minggu lalu. Ya, ini juga sama. Bisa kalian lakukan editing di layer style, stroke, inner, gradient, drop D, dan sebagainya. Kalau hanya ingin stroke-nya saja, bisa pakai ini, stroke, edit, stroke. Ini saya mau warna stroke-nya merah deh. Nah, ya, oke. Seperti itu. Terus saya mau ambil tulisan di sini. Jakarta. Ini aja. Ini bagus ini warnanya. Jakarta. Kita tarik. Nah, seperti itu ya. Kita emboss, layer style, bevel and emboss. Begitu. Nanti ini kalian bisa atur-atur, dimainkan saja. Nah, karena kalian sudah mendapatkan materi teks, artinya kalian sudah siap membuat spanduk. Jadi nanti kalian belajar membuat spanduk gitu ya, dengan teks yang ada.
Oh iya, ada yang lupa. Wrap teks tadi belum ya. Jakarta Timur. Ini adalah teks biasa. Teks horizontal, type tool, Jakarta Timur. Tapi saya mau teks ini ditekuk-tekuk, di wrap. Nah, di wrap. Perhatikan baik-baik. Itu seperti itu. Ini juga bisa kalian atur-atur. Kalau dia di sebelah kanan berarti nekuknya ke atas. Kalau di sebelah kiri nekuknya ke bawah. Ya, diatur saja. Atau mungkin begini. Atau mungkin dalam bentuk bendera, flag. Atau mungkin dalam bentuk fish, ikan. Monggo, silahkan saja. Dicoba. Nah, kalau sudah, oke. Saya mau tulisannya ini ada outline-nya. Layer style, stroke. Warna putih ya, warna putih. Tapi satu saja. Nah, sekarang saya mau ini ada warna. Backgroundnya saya mau dikasih warna gradient. Itu Jakarta Timur. Oke. Tulis di sini protokol kesehatan. Protokol COVID. Kita atur ya. Nah, sekali lagi, umumnya untuk di desain itu huruf-huruf yang digunakan atau font-font atau teknik penulisan huruf adalah teknik dalam bentuk artistik. Ya, jadi pada saat kalian membuat teks, begitu kita pilih toolsnya, langsung saja diklik. Kecuali kalau kita mau membuat teks yang cukup panjang dalam bentuk paragraf, itu baru kita buat blok, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang umumnya untuk desain-desain itu menggunakan teks artistik, menggunakan masker. Hurufnya dikecilkan saja, menggunakan masker dengan benar. Kemudian di enter, yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Dengan sabun serta air. Nah, kalau ini nggak cukup, di enter saja ya.
karena ini teks dalam bentuk artistik. Terus yang terakhir, jaga jarak. Kalau ini masih terlalu besar, kita kecilkan hurufnya 30 saja. Nah, oke. Warnanya hitam deh, lupa. Ini di blok. Ingat, untuk ngeblok teks itu agak sedikit perlu perhatian khusus, ya. Jadi pastikan layernya yang kalian pilih benar. Saya mau hitam, kuning. Ya, seperti itu. Terus yang ini pakai ini, tapi yang flex atau normal juga, ya. Caranya seperti itu kurang lebih. Kalau ingin ada, ingat kalau dia bentuknya teks, ingin ada outline, maka membuatnya harus melalui layer style, stroke. Defaultnya langsung 3, saya mau dikasih 2 aja. Nah, seperti ini ya. Hari ini kalian buat ini. Kemudian saya coba tambahkan satu lagi deh. Untuk gambar. Nah, kalau dia sudah bersemut-semut, kita pindahin ke sini. Satu, warnanya merah saja. Oke. Lupa, maaf.
Nah, seperti itu ya. Oke, satu lagi, tapi saya buat yang ngeblur. Kan kemarin belum kita coba-coba ya yang ngeblur ya. Saya mau gambar kelinci. Make selection 5. Nah, kelincinya agak ngeblur. Itu fungsi feeder ya, itu fungsi feeder. Kalau mau mengambil gambar ikan dengan lingkaran, tapi maunya dia ngeblur, ini harus dikasih, anggap aja 10 lah. Nih, lingkaran, dia akan ngeblur karena feedernya kita atur. Tuh. Ya. Backgroundnya ini jadi kurang jelas ya. Nah, ini diatur-atur posisinya supaya dia letaknya ada di bawah tulisan. Nah, pokoknya backgroundnya mau diganti supaya warna-warna yang ada itu kelihatan, silahkan saja ya, nggak masalah. Mau yang begitu, monggo ya. Nah, ini tugas hari ini kalian kerjakan seperti ini. Gampang kan? Ya. Ini saja, Jakarta Timur, protokol COVID menggunakan bla bla bla. Ini mereview yang kemarin. Oh iya, untuk si ininya kita emboss saja. Layer, style, bevel, and emboss. Nah, begitu ya. Boleh pakai kontur, boleh pakai tekstur. Oke. Ya, selamat mencoba, selamat berkreasi. Bu, mau saya tambah-tambah yang lain boleh nggak? Boleh, asal bagus. Oke? Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas tersebut.